Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syukran lillahi wahda la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Anak-anakku kelas 3 SD Muhammadiyah 10 yang semoga senantiasa dalam perlindungan Allah. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini kita sudah memasuki tema 2 subtema 3. Yang dimana pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas yaitu pembelajaran pertama sampai dengan pembelajaran ke-6 terkait dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia. Jadi, jika kalian mengerjakan tema 2 subtema 3 di pembelajaran pertama sampai dengan pembelajaran ke-6 terkait muatan pelajaran bahasa Indonesia ada kesulitan, maka kalian bisa menyaksikan video ini. Oke, anak-anak, mari kita awali dengan wawancara. Apa maksud dengan wawancara? Nah, apa yang dimaksud dengan wawancara itu? Wawancara atau interview adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Jadi pewawancara di sini fungsinya atau tugasnya adalah untuk menggali informasi, menanyakan suatu informasi kepada narasumber. Narasumber itu adalah orang yang memberikan informasi. Orang yang memberikan informasi disebut narasumber. Nah, tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Jadi bukan dari orang lain. Lalu, wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber. Jadi wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan. Jadi seorang pewawancara memberikan pertanyaan kepada narasumber. Sehingga jawaban itulah yang tujuannya, yang jawaban dari narasumber itulah yang nantinya menjadi tujuan utama adanya wawancara tersebut. Oke. Lalu anak-anak, apa saja tahapan dalam wawancara? Jadi tahapan dalam wawancara, sebelum kalian melakukan wawancara, yang pertama harus menentukan terlebih dahulu tema atau judul wawancaranya. Kalau belum ada temanya, belum ada judulnya, apa yang mau kita wawancarakan? Contoh kita sepakati, judul wawancara kita tentang merawat tumbuhan. Lalu ketika kita sudah menemukan judulnya, maka kita membuat daftar pertanyaan. Buat daftar pertanyaan terlebih dahulu. Kira-kira terkait dengan merawat tumbuhan tadi, buat pertanyaan dari kata-kata 5W plus 1H. Apa 5W plus 1H itu? W yang pertama yaitu what. Artinya apa. Jadi membuat kata tanya dari apa. Lalu when. Kapan. Who. Siapa. Where. Di mana. Kemana. Why. Kenapa. Atau pakai how. Bagaimana. Jadi buat pertanyaan yang diawali dari kata tanya tadi 5W plus 1H. Bebas, yang terpenting terkait dengan judulnya. Setelah kalian membuat pertanyaan, tugas selanjutnya adalah menentukan narasumber. Ingat, narasumber adalah orang yang memberikan informasi. Ketika judul kita tentang cara merawat tumbuhan, maka narasumber yang tepat, orang yang memberikan informasi yang paling tepat adalah kepada siapa? Tukang kebun atau petani. Jangan kemudian kita menentukan narasumbernya kepada tukang bangunan. Tidak pas. Cara merawat tumbuhan kita tanyakan kepada Pak Satpam. Memang semua orang pasti tahu. Cuman ketika judul kita sudah tentukan, maka carilah narasumber yang tepat. Lalu menulis pokok-pokok hasil wawancara. Ya. Jadi setelah menentukan narasumber, kemudian kita sudah ketemu dengan narasumbernya, sudah buat janji, kita melakukan wawancara, maka setelah melakukan wawancara itu menulis pokok-pokok hasil wawancaranya. Pokok-pokok jawaban dari pertanyaan tadi kita tulis.
Dan yang kelima, yaitu melaporkan hasil wawancara. Nah, oke. Itu adalah tahapan-tahapan dalam wawancara. Teknis pelaksanaan wawancara diantaranya teknisnya sebelum wawancara kita harus berpakaian rapi dan sopan. Jangan sampai ketika kita melakukan wawancara pakaiannya seperti berandalan. Pakaiannya tidak rapi, tidak sopan, acak-acakan, baju sobek yang dipakai. Jangan sampai. Lalu datang tepat waktu sesuai perjanjian dengan narasumber. Itu sebelum wawancara. Teknis pelaksanaan selama wawancara. Kita harus mengajukan pertanyaan secara jelas dan ringkas. Lalu bersikap sopan terhadap narasumber. Menguasai tujuan dan hasil yang diharapkan dari wawancara. Jadi kita harus memperhatikan benar-benar. Wawancara kita, pertanyaan kita yang kita sampaikan kepada kepada narasumber tadi, kita harus pahami benar-benar jawaban mereka. Agar apa? Agar tujuan dan hasil wawancara yang kita lakukan itu sesuai dengan yang kita harapkan. Lalu yang keempat, mendokumentasikan kegiatan wawancara. Selanjutnya, setelah wawancara, teknis pelaksanaannya yaitu menyampaikan terima kasih kepada narasumber atas kesediaannya untuk wawancarai. Nah, demikian anak-anak sepintas tentang teknis pelaksanaan wawancara. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang merawat tumbuhan. Nah, apa yang harus kita lakukan dalam merawat tumbuhan? Yang pertama, ketika kita merawat tumbuhan, menyiapkan tempat ataupun pot tanaman. Kalau kita merawat hewan kan kita harus menyiapkan kandangnya. Jadi kalau kita merawat tumbuhan, tanaman, ingin menanam, maka kita harus siapkan tempatnya. Jangan sampai kemudian kita merawat tumbuhan di tengah jalan, yang dimana buat lalu lalang orang. Itu tidak bagus. Lalu menjaganya dengan senantiasa melakukan beberapa hal. Ya. Jadi merawat tumbuhan itu dengan senantiasa melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama, penyiraman. Ketiga, pemupukan. Ada pemangkasan. Kemudian ada pengendalian hama. Berikut penjelasan tentang cara merawat tumbuhan. Yang pertama yaitu penyiangan. Penyiangan di sini bukan berarti bangun kesiangan ya. Tapi penyiangan dilakukan dengan cara mencabut rumput atau tumbuhan liar di sekitar pohon atau tanaman. Jadi, kita harus melakukan penyiangan. Fungsinya untuk apa? Hal ini dilakukan agar pertumbuhan pohon ataupun tanaman tidak terganggu. Jadi nutrisi pada tumbuhan itu cukup. Sehingga ketika pertumbuhan tanaman itu nutrisinya cukup, maka pertumbuhannya akan bagus. Kalau tanaman yang berbuah, mesti dia akan menghasilkan buah yang bagus. Lalu yang kedua yaitu penyiraman. Penyiraman dilakukan dengan cara pemberian air secukupnya pada pohon tanaman. Tidak terlalu sedikit, tidak terlalu banyak. Sehingga apa? Sehingga menjaga ketersediaan air yang dibutuhkan oleh tanaman. Tanaman tidak sampai kekeringan, ataupun tanaman juga tidak sampai terlalu banyak airnya. Sehingga pertumbuhannya terhambat atau bahkan menjadikan tanaman itu mati. Lalu yang ketiga yaitu pemupukan. Pemupukan yaitu pemberian pupuk pada pohon atau tanaman yang dilakukan untuk membantu meningkatkan kesuburan tanaman. Jadi pemberian pupuk fungsinya untuk apa? Untuk membantu meningkatkan kesuburan tanaman. Pupuk yang digunakan bisa dari pupuk organik ataupun pupuk anorganik. Selanjutnya pemangkasan. Pemangkasan juga perlu dilakukan secara rutin terhadap tanaman atau pohon yang berbuah seperti pohon mangga dan anggur. Yang dimana pemangkasan ini bertujuan agar produksi buah menjadi jauh lebih baik jika tidak dilakukan pemangkasan tadi. Sehingga ketika pemangkasan dilakukan, hasil produksi buahnya menjadi lebih baik.
Lalu ada pula pengendalian hama. Ya, ada pengendalian hama. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan menyemprotkan pestisida dan insektisida pada tanaman. Penyemprotan pestisida dan insektisida hanya dilakukan saat hama dan serangga menyerang. Agar apa? Agar tanaman tersebut tidak rusak, sehingga perlu diadakan penyemprotan atau pengendalian hama tersebut. Nah, pertanyaan selanjutnya, mengapa kita harus merawat dan menyayangi tumbuhan? Ya, mengapa coba? Kenapa kita harus merawat dan menyayangi tumbuhan? Pertama, karena tumbuhan juga makhluk Allah. Ya, sudah kewajiban kita sebagai manusia untuk saling menyayangi terhadap sesama makhluk Allah, tidak boleh merusak. Tumbuhan itu juga karunia dari Allah. Kenapa? Karena tumbuhan itu juga memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, di antara manfaat tumbuhan bagi manusia bisa dikonsumsi, sayur-sayuran contohnya, bisa membuat udara sejuk saat siang hari, dapat dijadikan obat, contohnya jahe, dapat dibuat kerajinan tangan, sebagai bahan pakaian, dan juga sebagai penghias lingkungan. Alhamdulillah, demikian anak-anak yang dapat Pak saya sampaikan. Semoga bermanfaat adanya dan semoga dapat mempermudah kalian, mendampingi kalian dalam pembelajaran di rumah saat ini. Jangan lupa anak-anak, sholat 5 waktunya, hafalannya, dan berdoa kepada Allah semoga pembelajaran kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah dan diangkat penyakit wabah corona ini sehingga segala aktivitas kita dapat berjalan normal kembali seperti semula. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.